Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama saya, Tude Maha. Nah, video kali ini kita bakal coba register domain bali.id karena websitenya udah dibenerin sama Pandi. Nah, gimana caranya? Let's go! Oke, langsung aja kita akses domainnya, yaitu bali.domain.id. Nah, akan tampil di sini homepage-nya. Ini ada tempat kita ngecek ketersediaan domainnya, terus ada zona yang bakal kita daftarin, harga normalnya, terus harga spesial karakter juga ada di sini. Terus coba kita cek aja. Saya bakal register pakai Today. Nah, dia bakal langsung pakai Astra Bali di sini. Oke, teman-teman, kalau nggak ada pilihan Astra Balinya, kalau ketik pakai keyboard biasa, bisa pakai keyboard Tamyang mungkin, atau pakai Keyman, ataupun bisa copy paste dari tempat lain biar sesuai aksara Balinya. Kalau udah, tinggal teman-teman search. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada today.bali.id, itu available di harga 100.000. Dan yang today.id itu nggak available. Nah, ini bisa kita create domain aja. Nah, bakal langsung disuruh buat login. Nah, kalau teman-teman belum bikin akunnya, silakan teman-teman register dulu. Nah, di sini saya bakal langsung login pakai email saya. Nah, di sini itu bakal ada notifikasi you are not eligible to create domains because of the following reasons. Nah, di sini teman-teman langsung klik aja upload document here. Nah, domain.id ini perlu dokumen tertentu buat kita upload karena dia di bawah Pandi. Dan meskipun dokumentasinya masih sedikit buat domain bali.id ini, buat domain.id yang lain itu saya ada nemu dokumentasi di Hostinger. Teman-teman juga dapat lihat dokumentasinya nanti di Hostinger, Jagoan Hosting, ataupun Domainisia. Itu ada beberapa yang harus dimasukin. Misalkan kalau teman-teman mau .co.id itu harus masukin KTP, ataupun NIB, ataupun trademark, ataupun ownership certificate, kayak gitu. Terus kalau ada web.id, itu bisa masukin KTP, ataupun paspor. Nah, asumsi saya, karena dia nggak ada dokumentasi yang lengkap, untuk saat ini bisa kita masukin KTP, SIM, paspor, ataupun dokumen lain, misalkan dokumen legalitas, misalkan NIB, dan lain sebagainya. Nah, caranya gampang. Kalau teman-teman udah di-redirect ke sini, tinggal masuk aja ke Add New. Terus dokumen name kita bisa masukin KTP, terus kategorinya kita masukin Identification Document. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih, itu saya bakal masukin KTP. Nah, kalau teman-teman pengen masukin KTP, bisa masukin KTP. Kalau mau masukin SIM, tinggal masukin SIM. Atau punya pasport, silakan gitu. Nanti bisa juga diisi pakai watermark, biar nanti nandain itu diupload di mana. Dan juga sebagai bukti bahwa itu kalian upload, itu juga bisa diisi watermark. Oke, saya bakal pilih dokumennya. Terus bisa create data. Itu bakal diupload dulu. Nah, di sini, itu udah dimasukin. Terus kalau misalkan udah, coba kita balik lagi ke homepage-nya, ke bali.domain.id. Kita masukin lagi today di sini, kita search, available, kita create domain. Nah, ini udah bisa masuk sekarang, tinggal kita isi aja apa yang harus kita masukkan ke sini, kayak gitu. Nah, kalau kita udah masukin juga dokumen pertama tadi, itu ada rules-nya di sini, dokumen apa aja yang harus kita masukin. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bali.id itu masih minim dokumentasinya, bahkan di sini belum ada gitu. Mungkin yang diperluin itu adalah kayak di .web.id. Itu kita masukin KTP tadi, itu udah bisa redirect ke sini. Oke, nama domainnya udah masuk ke sini, terus admin kontaknya bisa kita drop down-nya diklik. Nah, karena masih kosong, kita bisa redirect langsung ke kontak. Nah, kita add new kontaknya. Misalkan full name-nya itu kita pakai nama saya, terus emailnya, pakai email yang buat teman-teman daftar juga bisa. Terus organisasi, bisa masukin organisasi teman-teman, ataupun kayaknya pakai nama teman-teman juga bisa. Terus country-nya Indonesia, city-nya sesuaiin aja. Terus provinsi, kode pos, terus jalan. Kalau ada jalan silakan masukin sama nomornya. Oke, dan nomor HP silakan masukin nomor HP teman-teman. Dan fax kalau ada silakan masukin, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau udah dipastiin bener datanya, bisa kita create data. Oke, udah masuk. Kita balik lagi ke awal aja, biar kita langsung bisa ngetik aksara Bali. Ketik lagi aja, today, search, create domain. Nah, sekarang kontaknya udah ada. Adminnya select kontak teman-teman, terus billingnya juga select, terus registran kontak, bisa di-select aja. Technical kontak di-select. Terus dokumennya, teman-teman bisa masukin KTP yang udah teman-teman masukin tadi saat di awal.
Terus domain description bisa teman-teman isi pakai domain untuk keperluan pribadi. Dalam kurung website gitu misalkan saya isiin. Nah, teman-teman isiin aja deskripsinya itu yang teman-teman pengen. Yang legit gitu. Buat apa nanti domainnya. Terus periodnya kita coba 1 tahun aja dulu. Dia per tahunnya itu 100.000. Kalau 2 tahun jadi 200 kayak gitu. Oke, di sini saya pakai 1 tahun. Kode promonya, saya nggak punya kode promo, saya kosongin aja. Terus, centang ini, I hereby declare that information submitted to register that domain name is correct, complete, and accurate. Lalu, I understand and agree all the term of domain Discord policy. Terus, kalau teman-teman udah semuanya udah di sini, kita create domain. Nah, di sini, udah sukses buat create domainnya, tapi itu statusnya masih pending. Itu masih waiting on admin approval. Artinya, admin dari si Pandi ini, ataupun dari Unud mungkin, saya juga kurang tahu, itu bakal nge-review dulu pengajuan domain kita. Nanti kalau misalkan udah, saya bakal kabarin gimana kelanjutannya, dan mungkin bakal nunggu 1-2 hari kerja, kayak gitu. Oke, kita bakal kembali next setelah domain ini disetujuin sama Pandi. Many months later. Finally, setelah 3 bulan, akhirnya domain saya, today.bali.id, di-approve sama Pandi atau Unud. Pandi atau Unud ya? Nah, sampai saya punya setup baru, kayak gini. Saya punya mic yang lama yang saya pakai. Akhirnya di-approve juga. Nah, sebenarnya udah di-approve di tanggal 8 Juni kemarin. Cuma, sengaja saya nggak bayar, yaitu kurang lebih 2 minggu, sampai tanggal sekarang, yaitu 25 Juni. Dan statusnya itu jadi cancelled gitu, karena kita belum bayar. Nah, caranya gampang aja, nanti teman-teman tinggal create domain aja, lengkapin proses yang tadi, sempat di part sebelumnya, nanti bakal statusnya adalah auto-approve domainnya, kayak gitu. Nah, ini udah approved by Pandi. Nah, pembayarannya itu tinggal kita masuk ke transaction di sebelah kiri. BTW webnya juga baru, akhirnya setelah 3 bulan, webnya juga baru tampilannya. Kita masuk invoice saja. Nah, di sini ada invoice 1, yaitu pembayaran untuk domain today.bali.id sebesar 100.000 yang statusnya masih unpaid. Ini bisa diklik di sini. Nah, di sini ada invoice-nya, udah lengkap semua. Pembayaran 100.000 termasuk PPN-nya, dan sekarang tinggal kita check out. Teman-teman kalau mau print invoice-nya juga boleh. Di sini kita check out. Nah, sekarang kita bakal confirm payment-nya. Di sini bisa pakai virtual account, juga bisa pakai Kris. Nah, yang paling cepat sih pakai Kris. Kita pilih Kris ya. Kita tap di sini, terus kita proses payment. Payment expired. Karena expired, coba kita start lagi. Kita close dulu. Apa sih? Tadi katanya expired. Coba kita show payment-nya. Di sini expired. Terus di sini masih bisa. Coba saya refresh. Ini masih bisa loh. Sedangkan kalau kita print payment-nya, ini udah nggak bisa. Ini expired sebelum dia bisa kita bayar. Meskipun di webnya masih nunjukin waktu 30 menit. Ada aja masalah sih. Oke, setelah kita tungguin selama 30 menit, akhirnya dia expired. Coba kita refresh webnya. Apa yang bakal terjadi? Refresh, oke. Kita bisa check out lagi. Sama nih, kayak gini. Oke, muncul menu yang tadi. Sama banget, persis kayak yang tadi. Kita pakai Kris lagi. Lagi sekali. Udah bener. Kita bisa proses payment-nya. Dan klik. Order created, cuma payment expired. Sama. 2 kali nyoba Kris, dan yang nggak bisa pakai Kris untuk saat ini. Ini di refresh juga sama, nggak ada perubahan. Oke, saya bakal tunggu selama 30 menit lagi, dan setelah itu saya coba pakai VA buat bayarnya. Nah, ini udah expired lagi, dan sekarang saya coba check out, tapi check out pakai VA. Saya coba pakai Permata deh coba. Terus kita bakal pay. Nah, kalau pakai VA, dia mau. Dia sisa 23 jam. Oke, saya coba bayar dulu. Dia jadinya adalah 102.500. Anjir. Dia pakai yang lebih mahal. Mau adminnya. Tadi adminnya dikit, malah nggak mau. Oke, coba kita bayar dulu. Kita copy VA-nya. Lah, failed to copy. Ini sistemnya emang agak-agak gitu ya. Oke, kita select aja. Select. Terus kita copy. Saya coba bayar dulu. Nah, saya penasaran kalau ini di close, apa yang terjadi? 28 menit dong. Refresh. Anjir, nggak sinkron banget nih webnya. Oke, di sini ada 28 menit. Kita lihat. Anjir, masih 22 jam 58 menit. Oke, bayar dulu.
Akhirnya berhasil dibayar pakai Dana, guys. Oh ya, kalau misalkan teman-teman nggak ada, bank yang ada di VA-nya itu bisa pakai Dana aja. Nanti bisa transfer ke bank, terus masukin nomor VA-nya. Oke, ini udah. Coba saya close dulu. Refresh. Oke, invoice sudah paid. Terus approved by. Oke, udah aman. Coba kita lihat domain list active. today.bali.id. Oke, finally saya punya domain Aksara Bali. Dan kalau kita masuk ke sana, udah kelihatan ada infonya di sini. Ada detailnya, terus nama server masih kosong harusnya. Terus host juga kosong. Dan ini masih info kita sebelumnya. Oke, finally saya punya satu domain baru yang unik dan tinggal saya pamerin ke orang-orang. Oke, mudah bukan caranya kita register domain bali.id? Udah kita lalui bersama caranya register, dan next kita bakal coba buat manage DNS-nya dan juga coba hal-hal lain. Oke, semoga mudah dipahami dan harimu menyenangkan. Bye-bye.